Wah, adik-adik semuanya bersukacita ya Kak Kasih? Kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya Kak Priscilla mau lihat dulu nih. Adik-adik semuanya dilambaikan tangannya tinggi-tinggi yuk. Oke, kurang tinggi lagi adik. Nah, karena hari ini kita mau bersukacita, kita kasih 2 jempol deh buat adik-adik semuanya. Ya, Kak Kasih ya. Siap Kak? Siap. 1, 2, 3. Kalian luar biasa. Nah, kalau gitu Kak Kasih, bukan adik-adik aja yang boleh bersukacita, tapi Mama papa kita. benar. Siapa lagi Kak Kasih? Bobo cece kita. Benar, kita semua Semua harus bersukacita. bersukacita. Tapi jangan lesu-lesu ya adik ya. Ya. Harus tetap Semangat. semangat. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum kita mau mulai pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak Kasih, pimpin kita dalam doa. Semuanya adik-adik kita tutup matanya, Tutup tangannya, kita kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kekuatan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah online ini. Tuhan, sucikan kuduskan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Siapa yang masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelumnya kakak mau mengajak kalian untuk kita duduk manis diam di rumah masing-masing. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Ayo kok, kita angkat satu pujian. Yesus kupanggil. Bisa dipejam ya, adik-adik matanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami boleh datang di pagi hari ini. Terima kasih, ini kerinduan hati kami untuk mau mengenal pribadimu, untuk mengerti isi hatimu, dan bahwa untuk kami percaya akan kasih setiamu dan kebaikanmu ada setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang selalu ada buat kami. Biarlah apapun yang firman Tuhan yang nanti disampaikan boleh tertanam dan menjadi benih, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap? Katakan amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali ya kita masih bisa datang nih pada hari ini. Nah, sebelum kita mau belajar cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada setiap kami, anak-anak-Mu. Sebentar Bapa, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kami telinga, seorang murid yang mau mendengar, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah hari ini kita akan mendapat pelajaran yang tentunya sangat indah tentang ketika kita berharap kepada Allah. Apabila kita merasa sendirian. Nah, pada situasi yang pernah kita alami sebelumnya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Priscilla mau kasih lihat dulu nih sama adik-adik ya. Di sini ada sebuah gambar singa. Nah, adik-adik bisa dilihat ya gambarnya di depan. Singa adalah hewan yang bisa memakan
mangsanya. Seperti misalnya burung, rusa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, makanan singa adalah daging, adik-adik. Nah, selain terdapat gambar singa, di sampingnya juga terdapat gambar goa singa, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya, adik-adik ya, di depan. Nah, goa di sini berarti apa, adik-adik? Lobang batu yang berukuran besar. Nah, coba adik bayangin ya, misalnya ya, bayangin Kak Priscilla atau adik-adik yang ada di rumah nih berada di dalam goa singa ini, adik-adik. Adik-adik merasa sendirian, nggak ada orang lain, adik-adik. Coba, apa yang adik-adik rasain? Pasti kalian merasakan takut, cemas, menakutkan, seram. Aduh, gimana ya? Kalau singa-singa ini nanti memakan aku. Nah, karena apa, adik? Karena nggak ada yang menolong kita, adik. Nah, contoh yang lain ya, adik ya. Pernah nggak kalian merasakan yang namanya sendirian? Misalnya adik-adik dijauhin nih sama teman-teman kalian. Kalian dimusuhin sama teman-teman kalian. Atau enggak contoh yang lain juga ya, adik-adik ya. Misalnya nih lampu di rumah kalian tiba-tiba mati. Kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian merasa sendirian. Nah, sama nih seperti Kak Priscilla pernah mengalami apa yang adik-adik rasain. Nih, waktu itu Kak Priscilla sedang sakit ya, adik-adik. Nah, di bagian dekat pergelangan kaki Kak Priscilla itu harus dioperasi, adik-adik. Nah, sehingga Kak Priscilla harus menggunakan tongkat untuk berjalan, adik-adik. Nah, ketika Kak Priscilla harus menggunakan tongkat, ada perasaan malu, adik-adik. Ada perasaan gak percaya diri sama teman-teman yang lain. Karena apa? Karena kondisi kaki yang kurang baik, adik-adik. Untuk bangun aja gak semangat lagi, adik-adik. Nah, tapi di sini Kak Priscilla harus menerima dan harus melakukan. Walaupun ngerasain yang namanya hati yang sedih, adik-adik. Nah, tapi di sini ada pertanyaan nih untuk kalian, adik-adik. Tuhan pernah nggak meninggalkan kalian, adik-adik? Nah, jawabannya jelas ya, adik-adik. Di sini kita dapat berharap kepada Allah. Karena kita percaya bahwa Allah pasti memelihara kita semua anak-anaknya. Karena kita tahu Allah mengasihi kita, adik-adik. Nah, ketika adik-adik misalnya tidur di malam hari, kemudian adik bangun di pagi hari, adik-adik bermain, berjalan, dimanapun adik-adik berada, Allah pasti menyertai kita semua. Apabila kita merasa sendirian. Nah, sama nih seperti
cerita firman Tuhan kita pada hari ini yang kita ambil di kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 28 ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat di Alkitabnya masing-masing di rumah. Adik-adik bisa buka dan baca firman Tuhannya ya. Nah, pada firman Tuhan hari ini ada seorang tokoh Alkitab ya adik-adik ya, yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini adalah seseorang yang sangat berharap kepada Allah. Dan Allah di sini juga menolong Daniel. Karena Allah di sini dia tahu bahwa Daniel dia nggak berdaya, dia nggak mampu adik-adik. Tapi firman Allah mengatakan di 1 Timotius 4 ayat 10. Nah, bisa dilihat ya ayatnya di depan adik-adik. Firman Allah mengatakan kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, karena di sini tadi Daniel seseorang yang sangat mencintai Allah. Daniel di sini juga beribadah kepada Allah, dan Daniel juga berdoa 3 kali seharinya kepada Allah. Nah, di sini Allah juga sangat mencintai Daniel. Dan Allah juga menolong Daniel dalam hal persoalan atau permasalahan dalam kehidupan Daniel sehari-hari adik-adik. Nah, di sini pada suatu kerajaan di Babel ya adik-adik, itu terdapat seseorang raja yang bernama Raja Darius. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan adik-adik, Daniel dan Raja Darius. Nah, karena di sini Daniel tadi sangat bekerja dengan baik, dia juga seseorang yang sangat pandai. Di sini Raja Darius tadi ingin menjadikan Daniel sebagai pembantu khususnya pada kerajaannya tersebut adik-adik. Nah, walaupun di sini Raja Darius tadi suka kepada Daniel, tetapi di sini ada beberapa teman-teman yang tidak suka kepada Daniel adik-adik. Nah, mereka sangat iri hati, mereka cemburu bahwa Daniel ingin dijadikan sebagai pembantu khususnya raja adik-adik. Nah, bisa dilihat ya adik-adik di depan gambarnya. Nah, ini teman-teman yang tidak suka kepada Daniel. Mereka sangat iri hati terhadap Daniel. Nah, karena tadi mereka cemburu kepada Daniel, di sini mereka mencari kesalahan adik-adik. Mereka berusaha untuk membuat sebuah rencana yang jahat. Nah, salah satunya dari firman Tuhan ini yang kita ambil dengan cara melemparkan Daniel ke dalam gua singa adik-adik. Nah, pada ayat yang kelima ini adik-adik ya, coba bagaimana pendapat kalian adik-adik? Misalnya ada seseorang yang cemburu, yang iri hati sama kita, yang menyakiti hati kita. Nah, pasti kita akan dendam adik-adik.
Tapi di sini apa? Daniel gak seperti itu adik-adik. Di sini apa? Daniel mau mengampuni. Daniel penuh kasih adik-adik. Nah, kemudian teman-teman yang tidak suka kepada Daniel tadi, mereka langsung menghadap kepada raja adik-adik. Nah, mereka bilang seperti ini adik-adik ya. Raja, kami mohon agar raja membuat undang-undang selama 30 hari bahwa tidak seorang pun boleh menyembah kepada dewa atau manusia siapapun, dan hanya boleh menyembah kepada raja. Dan bagi siapa yang melanggar undang-undang ini, maka dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Seperti itu adik-adik. Dan raja pun apa? Menandatangani undang-undang tersebut. Tanda bahwa apa? Raja menyetujui undang-undang tersebut. Peraturan tersebut adik-adik. Bahwa apa? Selama 30 hari tidak seorang pun boleh menyembah kepada dewa atau manusia siapapun adik-adik. Hanya boleh menyembah kepada raja. Nah, karena di sini Daniel juga tahu tentang peraturan dan larangan baru yang telah dibuat oleh raja. Nah, di sini tidak membuat Daniel untuk berhenti berdoa, adik-adik. Dan karena itu di pagi harinya Daniel tetap berlutut di dekat jendela kamarnya yang terbuka, dan dia tetap berdoa kepada Allah adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan adik-adik. Gambar Daniel sedang berdoa kepada Allah. Nah, pada ayat yang ke-12 ini ya adik-adik ya, coba bagaimana pendapat kalian adik-adik? Misalnya nih ada orang-orang yang ngata-ngatain kita, jelek-jelekin kita nih, misalnya, kamu tuh miskin, kamu tuh hitam, kamu tuh bodoh, kamu tuh jelek, kamu tuh nggak punya apa-apa. Misalnya aja nih, mainan mahal, sepatu mahal, baju mahal, tas mahal, handphone mahal. Pasti apa? Kita merasa apa? Sakit hati adik-adik. Tapi di sini apa? Kita belajar untuk apa? Untuk mau mengampuni mereka. Kita mau mendoakan mereka yang telah menyakiti hati kita. Nah, sama seperti Daniel tadi adik-adik ya, dia tetap berdoa kepada Allahnya. Nah, kemudian teman-teman yang tidak suka kepada Daniel tadi, mereka pergi menghadap pada raja adik-adik. Ya, mereka ingin memberitahukan kepada raja apa yang telah dilakukan oleh Daniel. Dan mereka pun bilang seperti ini adik-adik. Raja, Daniel tidak menaati undang-undang tersebut. Daniel masih saja berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Nah, seperti itu adik-adik. Dan akhirnya apa? Karena persetujuan undang-undang tersebut tadi, Daniel pada malam harinya Daniel harus ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa adik-adik. Nah, setelah Daniel dilemparkan, dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius pun kembali lagi ke istananya adik-adik.
semalaman Raja Darius pun apa? Dia memikirkan Daniel. Bagaimana Daniel dapat tetap hidup satu malam dengan singa-singa yang lapar tadi, adik-adik. Dan Raja Darius pun di sini apa? Sangat menyesal, adik-adik. Kenapa? Telah menandatangani undang-undang tersebut yang isinya tadi apa? Bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh menyembah dewa atau manusia siapapun, dan hanya boleh menyembah kepada raja, adik-adik. Dan keesokan paginya Raja Darius pun cepat-cepat pergi menuju gua singa tersebut, adik-adik. Dan Raja Darius pun berteriak, adik-adik, kepada Daniel, apakah Allahmu menyelamatkan kau dari singa-singa itu? Dan Daniel pun mendengar, adik-adik, dan menjawab, ya Tuanku Raja, aku masih hidup. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa itu. Singa-singa itu tidak sama sekali melukai aku. Raja Darius pun sangat senang hati, adik-adik, mendengar kabar baik tersebut, adik-adik. Dan Daniel pun sama sekali tidak dilukai oleh singa-singa itu. Dan Daniel telah berharap kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Dengan cara Allah menolong Daniel menutup mulut singa tersebut. Dan akhirnya apa? Raja pun menyuruh orang-orang untuk apa? Mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa itu, adik-adik. Nah, di sini Kak Priscilla ada sebuah poster, adik-adik ya. Di mana di sini ada gambar wajah, adik-adik. Ini ada gambar-gambar hati, ini ada gambar tangan berdoa, di mana apa tadi? Daniel tadi selalu berharap kepada Allah. Sewaktu dia sendirian, Allah telah menyertai Daniel. Nah, di sini kita juga belajar untuk dapat berharap pada Allah. Sewaktu kita sendirian, sewaktu kita kesepian. Apa? Walaupun gak ada orang lain ya, adik-adik ya, tapi di sini Tuhan pasti selalu bersama-sama dengan kita. Nah, tangan yang berdoa ini menggambarkan apa? Satu tangan kita, satu tangan tuh Tuhan. Dimana apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, tangan Tuhan selalu menyertai kita semua. Kenapa? Kita ini adalah anak-anaknya. Oke. Nah, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita, adik? Oke, coba dilambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke. Baik, adik, terima kasih telah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, dan kami mau belajar untuk berharap kepada Allah sewaktu kami sendirian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
membaca Alkitabnya. Kita kan harus baca firman Tuhan setiap hari. Thank you, Ray. Oke. Nah, gitu dong, Ray. Harus semangat baca Alkitab. Oke, aku tinggal dulu ya. Oke, Ray. Thank you, Ray. Ya. Oke. Baca firman Tuhan. Baca dari kitab apa ya? Tawarik. Wih, cakep nih. Wih, wih, ada lagi. Wah, bagus nih. Wih, keren. Wih, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya baca Alkitabnya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.